سقني والرقص قد طاب إلي شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملال في منالي. Apresiasi sastra merupakan salah satu kegiatan dalam mengakrabi karya sastra secara sungguh-sungguh, sehingga terjadi proses pengenalan, pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan juga penerapan. Karya sastra merupakan karya imajinatif seorang pengarang yang merupakan kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra yaitu puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra bersifat imajinatif. Puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh rima dan merupakan gagasan serta perasaan seseorang mengenai suatu hal yang dituangkan ke dalam kata-kata yang indah. Salah satu cara mengapresiasi puisi dapat dilakukan dengan cara menganalisis struktural puisi dengan analisis struktur fisik dan struktur batin. Kami mengangkat Sajak Putih karya Chairil Anwar sebagai bahan analisis kami. Sajak Putih karya Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka, selama matamu bagiku menengadah. Selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Jadi intisari dari puisi Sajak Putih hasil dari Chairil Anwar ini adalah berisi tentang kisah cinta yang suci antara sepasang kekasih. Puisi ini juga menggambarkan masa depan yang cerah bersama kekasih. Cinta yang tulus dan memikat, cinta yang tidak dapat dipisahkan, keraguan yang terhapus oleh cinta, kegembiraan, kebahagiaan, optimisme, dan juga kesetiaan. Setelah menganalisis intisari puisi, selanjutnya kita akan memasuki struktur fisik puisi. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi dari puisi Sajak Putih terdiri atas 3 bait dengan jumlah larik di setiap baitnya berjumlah 4. Huruf awal di setiap lariknya menggunakan huruf kapital kecuali larik terakhir pada bait ketiga. Bukan hanya huruf awal saja, tetapi ada juga yang di tengah larik menggunakan huruf kapital yaitu pada kata mati. Selain itu, ditemukan 2 tanda baca jeda yang letaknya berada di bait kedua dan terakhir. Namun begitu analisis puisi ini didasarkan pada keutuhan makna, ditemukanlah bahwa puisi ini terdiri atas 6 kalimat yang seluruhnya merupakan kalimat tunggal. Kemudian yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata atau gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam karya sastra untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau kesan tertentu kepada pembaca. Adapun diksi yang terdapat pada puisi Sajak Putih, yang pertama, pemilihan kata yang lembut dan romantis. Kata-kata seperti tari warna pelangi, bertudung sutra senja, kembang mawar dan melati, serta harum rambutmu menciptakan kesan romantis dan lembut, menggambarkan keindahan sosok yang dikagumi penyair. Kemudian, kata-kata bermakna simbolis. Sepi menyanyi. Sepi disimbolkan sebagai sesuatu yang bernyanyi, menggambarkan kesendirian yang tetap memiliki makna. Malam dalam mendoa tiba. Malam diasosiasikan dengan doa, menunjukkan suasana khusyuk dan harapan. Darah mengalir dari luka, melambangkan pengorbanan dan kesetiaan dalam hubungan. Lalu, kata yang mengandung nuansa emosional. Penggunaan diksi seperti menarik-menari seluruh aku, pintu terbuka, dan mati datang tidak membelah menunjukkan perasaan mendalam, gairah cinta, serta keteguhan hati yang tidak akan terpisah oleh kematian sekalipun. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkonkret apa yang dinyatakan penyair. Terdapat beberapa imaji pada puisi Sajak Putih. Yang pertama, imaji visual. Tari warna pelangi menggambarkan keindahan gerakan penuh warna.
Petudung Sutra Senja menghadirkan gambaran langit senja yang lembut seperti sutra. Hitam matamu kembang mawar dan melati. Mata disandingkan dengan bunga mawar dan melati, melambangkan keindahan dan kelembutan. Yang kedua, imaji auditori. Sepi menyanyi, sepi digambarkan bernyanyi, memberikan kesan suasana yang sunyi tetapi bermakna. Dalam dadaku memerdu lagu, menggambarkan suara lagu yang merdu dalam hati, menyiratkan kebahagiaan atau kerinduan. Yang ketiga, imaji olfaktori. Harum rambutmu mengalun bergelut senda, menghadirkan aroma rambut yang harum, membangkitkan kesan romantis dan intim. Dan yang terakhir, imaji kinestetik. Menarik menari seluruh aku, menggambarkan perasaan yang begitu kuat hingga seluruh tubuh seakan ikut menari. Darah mengalir dari luka, memberikan kesan pergerakan yang dramatis, melambangkan pengorbanan atau penderitaan. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret merupakan cara yang dilakukan penyair dalam mengartikan suatu kata. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Kata konkret dalam kutipan bait di atas menciptakan gambaran indrawi yang kuat. Beberapa kata konkret yang menonjol antara lain tari warna pelangi, petudung sutra senja, dan hitam matamu, yang membangun citraan visual. Keharuman juga tergambar dalam kembang mawar dan melati, serta harum rambutmu, menciptakan citraan penciuman. Kata-kata ini memperkuat suasana dan emosi dalam puisi, membuatnya lebih hidup dan bermakna. Selanjutnya kelima, ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk memberikan efek estetis, menambah keindahan, atau memperkuat makna dalam penyampaian pesan. Majas sering digunakan untuk membangun imajinasi pembaca dan memperjelas ekspresi dalam puisi maupun prosa. Beberapa majas yang terdapat pada puisi Sajak Putih sebagai berikut. Majas metafora, perbandingan langsung tanpa menggunakan kata pembanding, seperti atau bagai. Tari warna pelangi menggambarkan keindahan gerak yang penuh warna. Hitam matamu kembang mawar dan melati, mata diibaratkan sebagai bunga, melambangkan keindahan dan pesona. Kemudian, majas personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda atau sesuatu yang bukan manusia. Seperti, sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Sepi digambarkan bisa menyanyi, dan malam bisa berdoa, memberikan kesan suasana yang hidup dan puitis. Meriak muka air kolam jiwa. Air kolam jiwa digambarkan beriak seolah memiliki perasaan. Yang terakhir, majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan melebih-lebihkan sesuatu untuk memberikan kesan dramatis. Seperti, menarik-menari seluruh aku, menggambarkan perasaan yang begitu kuat hingga seakan seluruh dirinya ikut menari. Selama kau darah mengalir dari luka, ungkapan yang menegaskan ketergantungan emosional yang mendalam. Yang terakhir ada rima dan irama. Rima adalah pola atau kesamaan bunyi dalam puisi baik di awal, tengah, maupun akhir kata dalam baris-baris puisi. Rima membantu menciptakan keindahan bunyi dan memperkuat efek musikal dalam puisi, sedangkan irama adalah dinamika atau alunan nada dalam pembacaan puisi yang terbentuk dari panjang, pendek, tinggi, rendah, serta tekanan kata dalam setiap baris puisi. Irama berperan dalam menciptakan suasana dan emosi dalam puisi. Rima dalam puisi ini bersifat tidak terikat dengan pola tertentu, tetapi terdapat pengulangan bunyi yang menciptakan efek harmonis. Misalnya pada akhir baris, meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu. Kata jiwa dan lagu memiliki kesamaan bunyi vokal yang lembut, menambahkan kesan, mendayu, dan melankolis. Irama dalam puisi ini mengalun bebas tetapi tetap memiliki pola yang selaras dengan perasaan yang ingin disampaikan. Chairil Anwar menggunakan kombinasi kalimat panjang dan pendek untuk menciptakan variasi dalam pembacaan seperti sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Kalimat panjang memberikan kesan tenang dan mendalam, menarik menari seluruh aku. Kalimat pendek memberikan efek dinamis dan penuh semangat. Nah, selanjutnya ada yang namanya struktur batin. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan penyampaian gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajak bait berupa makna setiap bait maupun secara keseluruhan. Dari puisi yang berjudul Sajak Putih, penyair mengangkat tema tentang cinta suci antara sepasang kekasih. Penyair menceritakan tentang cinta yang tulus dan memikat hati, cinta yang tidak dapat dipisahkan, keraguan yang terhapus oleh cinta, kegembiraan dan kebahagiaan.
Yang kedua, ada rasa. Rasa merupakan penyair yang membuat puisi dengan menyelipkan suatu sikap terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Analisa puisi berjudul Sajak Putih, penyair memberikan rasa cinta terhadap sosok perempuan dengan penuh kelembutan dan keteguhan. Nah, yang ketiga, ada nada. Nada merupakan penyaluran suatu sikap kepada pembaca yang berhubungan dengan tema dan rasa yang disampaikan. Analisis nada puisi Sajak Putih dalam bait-bait puisi ini menjelaskan bahwa nada yang digunakan penyair ketika membuat puisi ini menggunakan nada penuh kekaguman, kelembutan, dan penghayatan. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan penyampaian maksud dan tujuan yang disampaikan kepada pembaca melalui pesan yang tersirat yang terdapat di dalam isi puisi. Amanat yang disampaikan dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar adalah penyair menyampaikan bahwa cinta sejati tidak hanya sebatas perasaan, tetapi juga bentuk pengabdian yang tulus. Puisi ini mengajarkan bahwa keindahan dan ketulusan hati seseorang bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam kehidupan. Jadi, analisis struktural puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar menunjukkan kekuatan diksi, imaji, majas, serta rima dan irama yang membangun suasana romantis dan melankolis. Perpaduan unsur-unsur ini menggambarkan cinta yang mendalam dan abadi, menjadikan Sajak Putih sebagai salah satu karya sastra yang kaya makna dan estetika. Sekian video analisis struktural puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فؤاد شغوف إلى ربه